yaitu tentang sujud sahwi, kemudian sujud syukur dan sujud tilawah. Barangkali di sini anak-anak, adik-adik yang sudah mengetahui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah sehat selalu dan semoga senantiasa sehat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita semua membaca doa terlebih dahulu yang telah menjadi rutinitas kita, menjadi agenda kita sebelum dilaksanakannya pembelajaran. Kita membacakan doa terlebih dahulu. Ya, untuk membaca doa akan dipimpin oleh Bapak sendiri ya. Nanti teman-teman, adik-adik mengikuti doa yang Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kali ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak mengecek kehadiran ya, seperti biasa absensi itu didahulukan sebelum kegiatan belajar mengajar. Baik, untuk absen pertama Ahmad ya hadir, kemudian Saiful hadir, Nina hadirnya. Untuk pengabsenan mungkin ya, karena ini sebagai simulator saja gitu kan. Dan juga sebenarnya seperti yang telah diinstruksikan oleh Bapak dosen, ini hanya sebagai simulator, seakan-akan ini berada dalam proses pembelajaran yang nyata. Karena kemarin memang tugasnya yaitu demikian, yaitu proses pembelajaran secara nyata di sekolah sesuai dengan RPP atau modul ajar yang telah dibuat. Namun perihal terkait adanya kemarin libur panjang ya, libur semester, makanya membuat video seolah-olah seperti mengajar ya. Baik, langsung saja kepada materi yang akan dibawakan atau disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang sujud sahwi, kemudian sujud syukur dan sujud tilawah. Barangkali di sini anak-anak, adik-adik yang sudah mengetahui gitu kan, gambaran secara umum dulu apa itu sujud sahwi. Nah, barangkali sudah ada yang mengetahui sujud sahwi itu yaitu sujud yang diperuntukkan jika kita melakukan atau lupa terhadap suatu rukun atau suatu sunat ab'ad dalam sholat gitu kan. Nah, itu maka kita sunat untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Nah, itu definisi secara umum dulu. Secara umum mengenal terlebih dahulu apa itu sujud sahwi. Kemudian yang kedua yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Secara gambaran besarnya, secara gambaran besar, sujud tilawah adalah sujud ketika kita mendengar ayat sajdah dalam Al-Qur'an. Nah, untuk sujud tilawah ini bisa dilakukan baik dalam sholat maupun dalam luar sholat. Kalau tadi kan sujud sahwi itu khusus dilaksanakannya dalam sholat ya, karena kita lupa terhadap suatu sunat ab'ad, misalnya kita lupa melaksanakan kunut jika kita sholat subuh. Nah, maka kita disunatkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, kalau sujud tilawah itu jika kita mendengar ayat sajdah dalam Al-Qur'an seperti akhir dalam surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Nah, itu termasuk ayat sajdah. Maka kita disunatkan untuk melaksanakan sujud tilawah baik itu dalam sholat maupun
di luar sholat. Nanti akan dipraktekkan bagaimana tata cara sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga adalah sujud syukur. Nah, kalau sujud syukur ini memang ada mirip-mirip ya dengan sujud yang dua tadi, yaitu sujud tilawah dan sujud sahwi. Namun untuk sujud syukur ini dilaksanakannya khusus di luar sholat. Jadi tidak boleh kita melaksanakan sujud syukur itu di dalam sholat, nanti dapat membatalkan sholat. Nanti juga sama apa yang menjadi penyebab kita melaksanakan sujud syukur. Nah, dari segi namanya juga kita sudah dapat mengetahui ya, sujud syukur berarti kita syukur terhadap apa? Terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita gitu kan. Nah, ini nanti sama prakteknya akan diperagakan satu persatu, dimulai dari sujud tilawah, sujud sahwi, dan juga sujud syukur. Nah, untuk supaya lebih dapat dipahami, kita ketahui dulu yang tadi sudah disampaikan bahwasanya di sini kita menyampaikan 3 kategori sujud ya. Yang pertama sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Sujud sahwi ini seperti yang telah tadi saya sampaikan, Bapak sampaikan bahwasanya sujud ini khusus dilakukan di dalam sholat. Nah, jadi sujud sahwi ini yaitu sujud yang khusus dilaksanakan di dalam sholat ya. Tidak boleh melaksanakan sujud sahwi di luar sholat, karena definisi yang telah saya sampaikan tadi bahwasanya sujud sahwi itu sujud sebagai pengganti atau akibat kita lupa terhadap satu sunat ab'ad dalam sholat ya. Kemudian yang kedua tadi sujud tilawah. Sujud tilawah. Nah, definisinya secara gambaran besarnya yaitu hanya bisa di dalam sholat juga bisa di luar sholat. Nah, kedua yaitu sujud tilawah bisa dilaksanakan di dalam sholat juga bisa di luar sholat. Kemudian yang ketiga sujud syukur. Ini hanya di luar sholat. Nah, gambaran umumnya ya seperti ini, gambaran besar supaya dapat lebih dapat dicerna. Sujud sahwi itu dilaksanakannya khusus dalam sholat. Jadi tidak bisa melaksanakan sujud sahwi di luar sholat. Kemudian sujud tilawah bisa di dalam sholat, juga bisa di luar sholat. Yang ketiga sujud syukur hanya dilakukan di luar sholat. Nah, supaya dapat lebih dipahami, adik-adik semua, anak-anak semua bisa memahami tentang tata cara dari ketiga jenis sujud ini ya. Maka di sini Bapak akan mempraktikkan satu-satu terkait bagaimana sih cara sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, dan apa yang dibaca ketika kita melaksanakan sujud sahwi dan sujud yang lainnya.
Yang pertama di sini Bapak akan mempraktekkan sujud sahwi. Seperti tadi yang telah sampaikan bahwasanya sujud sahwi itu dilaksanakan di akhir sebelum kita melaksanakan salam ya. Sebelum kita melaksanakan salam, maka kita disunatkan jika kita lupa terhadap suatu sunat abad, kita disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Contoh di sini ya, Bapak itu sedang berada di dalam tahiyat akhir sebelum salam, tahiyat akhir. Nah, karena tadi misalkan Bapak sholat subuh ya, lupa tidak membaca kunut. Nah, sebelum salam maka Bapak disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Untuk tata cara sujud sahwi itu sama persis dengan sujud pada umumnya dalam sholat, yaitu dilaksanakan 2 kali sujud. 1 kali sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian duduk baru salam. Nah, itu untuk melaksanakan sujud sahwi. Kita contohkan terlebih dahulu ya. Di sini Bapak dalam posisi duduk iftiros, tahiyat akhir, Bapak akan melaksanakan sujud sahwi. Langsung saja kita sujud, tidak perlu diniatkan, tidak perlu diniatkan kita harus melaksanakan sujud sahwi. Cukup saja langsung kita sujud seperti sujud dalam sholat pada umumnya, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi dan duduk lagi, kemudian salam ya. Itu secara gambaran untuk melaksanakan sujud sahwi. Terus apa yang dibaca ketika kita melaksanakan sujud sahwi? Nah, seperti yang tertulis dalam berbagai kitab fikih ya, bahwasanya saat kita melaksanakan sujud sahwi itu ada beberapa bacaan yang bisa kita baca jika kita mengetahuinya. Yang sering, yang galib-galibnya, yang masyhur jika kita sedang melaksanakan sujud sahwi, bacaan yang dibacanya itu adalah subhanaman la yanamu wa la yashu. Nah, saya akan tulis ya. Ini katakan sudah dipahami ya. Ini untuk bacaan-bacaan yang dibaca saat kita melaksanakan ketiga sujud ini. Ini supaya dapat dicerna. Yang pertama sujud sahwi. Bacaannya subhana man la yanamu wala yashu. Nah, ini bacaan yang dibaca saat kita melaksanakan sujud sahwi. Berapa kali kita membaca ini? Ya, bisa 3 kali itu sempurnanya 3 kali kita membaca, tapi 1 kali saja cukup. Dalam 1 kali sujudan kita membaca subhanaman la yanamu wa la yashu. Artinya maha suci dat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu arti dari bacaan ini. Ini yang dibaca saat kita melaksanakan sujud sahwi. Kemudian nanti dipraktikannya ini untuk bacaannya dulu. Sujud tilawah dan sujud syukur itu bacaannya sama. Sujud tilawah. Nanti prakteknya menyusul. Sujud tilawah dan sujud sahwi. Sujud syukur. Untuk bacaannya
Nah, untuk bacaannya yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi kuwwatihi fataba waqallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini bacaan yang dibaca saat melaksanakan sujud tilawah dan sujud syukur. Ini bacaannya sama, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, kemudian untuk praktek dari sujud tilawah ya, itu ada dua tata cara, yaitu yang pertama dalam sholat, kemudian dalam luar sholat. Kita praktekkan terlebih dahulu jika kita ingin melaksanakan sujud tilawah, posisi kita berada dalam sholat, baik itu dalam rakaat pertama ataupun rakaat kedua setelah kita membaca surat yang di dalamnya terdapat ayat sejedah. Misalkan jika imam atau kita sebagai imam, baik sebagai makmum, kalau sebagai makmum ya, kita tidak boleh melaksanakan sujud tilawah jika imam tidak melaksanakan sujud tilawah. Tapi kalau imam itu bisa melaksanakan, bisa tidak. Sebagai makmumnya wajib mengikuti imam. Jika imam melaksanakan, maka makmum harus melaksanakan juga. Jika imam tidak melaksanakan, maka makmum tidak boleh melaksanakan. Nah, kita di sini contoh sholat dalam keadaan sebagai imam atau melaksanakan sholat sendiri ya. Sholat sendiri itu tentu tergantung kita, tidak bergantung kepada orang lain. Di sini mempraktikkan dalam sholat, misalkan kita berada dalam rakaat awal dan imam membaca surat dan kita membaca surat Al-Iqra ya, surat Al-Alaq, surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di akhir surat Al-Alaq itu terdapat ayat sajdah yang berbunyi wasjud waqtarib. Nah, setelah imam atau setelah kita membaca ayat tersebut, maka langsung saja kita bersujud, tidak perlu ruku ya, langsung sujud. Nah, langsung sujud. Setelah sujud langsung kembali berdiri, tidak boleh ada atau tidak disarankan duduk julusul istirahat dulu. Kan kalau kita sujud ya, setelah sujud kedua kalau mau naik lagi ke atas itu dari rakaat pertama ke rakaat kedua misalkan, itu disunatkan untuk julusul istirahat. Nah, di sini tidak disunatkan julusul istirahat. Jadi setelah sujud langsung saja naik ke atas. Nah, naik lagi. Wah, setelah pancek benar ya, terus pancek benar dinanangtung terus ruku seperti biasa. Nah, itu praktek dalam sholat. Nah, untuk bacanya yang ini, bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, untuk sujudnya berapa kali dalam sujud tilawah? Dalam sujud tilawah itu sujudnya hanya 1 kali ya, berbeda dengan sujud sahwi. Kalau tadi sujud sahwi kan 2 kali. Kalau sujud tilawah dan sujud syukur itu sama-sama 1 kali. Jadi sujudnya hanya 1 kali ya. Tidak ada duduk di antara 2 sujud, karena sujudnya cuma 1 kali. Seperti tadi yang kali praktekkan, setelah sujud langsung naik lagi ke atas. Kemudian langsung ruku, i'tidal, kemudian seperti biasanya. Itu praktek dalam jika kita berada dalam sholat. Kemudian bagaimana jika kita sedang membaca Quran, misalnya sedang menuju ngadaras Quran, menuju baca Quran, kalau orang menakan ayat sejadah dalam Al-Quran itu kan ada 15 ya. Dalam Al-Quran semuanya ayat sejadah itu ada 15, diantaranya tadi surat Al-Alaq ayat terakhir. Kita sedang mendaras Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian kita membaca ayat sejadah.
Nah, untuk tata cara sujudnya itu maka kita pertama yaitu tentu kita sedang membaca Quran tentu harus mempunyai wudhu ya. Jika kita memegangnya harus membaca wudhu, harus mempunyai wudhu. Kemudian untuk tata cara sujudnya kita seperti ingin melaksanakan sholat, di mana diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Jadi tidak ke ayeuna orang menakan sujud ayat sajadah orang semena-mena langsung sujud nah sanes kitu, tapi aya tata carana urang kedah takbiratul ihram lah seperti bade tepan gitu kan. Seperti mau sholat kita harus takbiratul ihram dulu. Misalkan seperti tadi kita membaca surat Al-Alaq ayat terakhir wasjud waqtarib. Nah, untuk takbiratul ihramnya niatkan saja niat takbiratul ihramnya saya niat untuk sholat sujud tilawah. Setelah takbiratul ihram baru kita sujud tilawah. Sujud tilawah. Doanya seperti tadi sama sujud tilawah doanya. Setelah sujud langsung duduk kemudian salam. Sama ya, sujudnya cuma satu kali, sujud tilawah dan sujud syukur itu. Sujud syukur, sujud tilawah sujudnya cuma satu kali. Jadi tidak ada duduk di antara dua sujud. Berbeda dengan sujud sahwi. Nah, prakteknya seperti itu. Jadi diawali dengan takbiratul ihram, kemudian sujud, setelah sujud kemudian salam. Itu praktek jika kita melaksanakan sujud tilawah di luar sholat. Kemudian yang terakhir yaitu sujud syukur. Nah, untuk sujud syukur prakteknya sama persis dengan sujud tilawah di luar sholat. Karena kan seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa sujud syukur itu hanya bisa dilaksanakan di luar sholat, tidak bisa dilaksanakan di dalam sholat. Makanya prakteknya sama persis. Dan untuk sujud syukur sendiri ya itu sama. Jadi kita tidak boleh jika kita mendapatkan nikmat atau kabar gembira langsung semena-mena sujud di tempat tersebut ya. Kita harus mempunyai wudhu terlebih dahulu. Sama jika kita kalau sholat, karena haram hukumnya kita semena-mena sujud gitu kan tanpa di luar sholat tanpa ada syarat dan sebab yang pasti gitu. Haram hukumnya. Makanya kita di sini kalau sujud syukur itu harus mempunyai wudhu, harus menghadap kiblat, tempat untuk sujud kita harus bersih, harus suci dari najis. Nah, itu persyaratan untuk sujud syukur. Jadi tidak bisa semena-mena kita apalagi di atas tanah itu kan yang tidak ada alasnya, kita mendapatkan kabar gembira atau suatu nikmat, semena-mena kita langsung sujud, tidak menghadap kiblat, tidak mempunyai wudhu, itu tidak boleh ya. Kita harus mempunyai wudhu terlebih dahulu, menghadap kiblat, tempatnya untuk sujud kita itu harus suci. Itu tata cara sujud syukur yang baik. Jadi tidak boleh semena-mena. Tapi untuk prakteknya sama persis seperti tadi, seperti kita melaksanakan sujud tilawah di luar sholat. Bacaannya sama, prakteknya sama, yaitu takbiratul ihram, niat untuk sujud syukur, kemudian sujud satu kali, duduk baru salam. Itu praktek dari sujud syukur. Nah, untuk penyampaian materi terkait ketiga sujud ini, saya rasa Bapak rasa ini sudah cukup. Tinggal kita nanti mengevaluasi bagaimana pemahaman anak-anak semua, adik-adik semua, apakah memahami memahami terhadap apa yang telah Bapak sampaikan. Nanti akan ada asesmen satu persatu, ditanya terlebih dahulu terkait materi yang telah disampaikan, kemudian untuk mempraktekannya agar anak-anak semua bisa melaksanakan, bisa mengerti, memahami ketiga jenis sujud ini, sehingga tidak rancu lagi, tidak bingung lagi apa sih itu sujud sahwi, bagaimana penyebabnya, apa yang menyebabkan sujud sahwi, kemudian tata caranya bagaimana. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan. Tinggal nanti adik-adik untuk mengetahui pemahaman adik-adik apakah mengerti tentang ini, nanti akan diadakan asesmen. Nah,
Mungkin untuk pertemuan kali ini ya, Bapak rasa sudah cukup. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya, di hari berikutnya, di minggu berikutnya, seperti yang saya sampaikan barusan, akan diadakan asesmen untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak, adik-adik terhadap materi yang telah Bapak sampaikan. Untuk pertemuan kali ini, materi kali ini dicukupkan sekian. Kita tutup dengan membacakan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Diakhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya adik-adik, teman-teman semua, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.